Atau memang belum screen, belum share screen? Ini Pak Wahyu sudah. Coba yang oh, dari Pak Wahyu. Wahyu. Apakah sudah tampil, Bapak Ibu? Sudah, ya. Oke. Selamat malam, Bapak Budi, Wahyu Budi. Nah, mungkin bisa di Indonesia kan terlebih dahulu, Bapak. Komunitas. Oke. Community Based Biogas System Implementation for Enhancing untuk meningkatkan nasional lagi. Oke. Nah, ini Bapak Ibu. Ini salah satu judul yang bagus juga nih Bapak Ibu. Langsung ada unsur SMO-nya. Nah, Hmm. kita bisa lihat di sini sudah memunculkan signifikannya atau dampaknya. Nah, jadi kalau kita langsung membaca, sudah mengetahui maksud dari papernya, yaitu dengan implementasi sistem biogas berbasis komunitas itu dapat meningkatkan apa? Ketahanan energi nasional di tengah resiko pasokan global. Nah, ini Bapak Ibu. Ini judul yang sudah SMO. Nah, ini sudah judul sudah bagus, Bapak. Kemudian studi kasus Desa Kaliboto Indonesia. Oke. Nantinya Bapak, kalau judulnya terlalu panjang, untuk studi kasus itu bisa dihilangkan saja. Nanti dijelaskan di bagian riset metodnya. Tapi kalau masih dalam eh, jangkauan di bawah 16 kata atau 20 kata, itu bisa dimasukkan. Seperti itu. Untuk judul sudah oke, Bapak? Kemudian selanjutnya mungkin dari Bapak Ayi. Silahkan, Bapak. Saya share ulang. Bentar. Iya, Bapak. Ini Mas, sudah saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Oke. Moni Sweet David sebagai media pembelajaran inovatif untuk pendidikan filantropi pada anak usia dini. Oke. Nah, Moni Sweet David sebagai media pembelajaran inovatif untuk pendidikan filantropi. Oke. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu nih, Bapak, tujuan Baik, penelitian dan kesimpulannya nih, Bapak. iya, begini, eh, mungkin sedikit latar belakang. Jadi dalam konteks rukun Islam itu rukun-rukun yang sudah mendapatkan perhatian untuk diajarkan pada anak usia dini itu yang pertama sholat. Sholat itu sudah diajarkan sedemikian rupa, apa namanya, ada videonya, ada tuntunannya, ada gambarnya begitu. Kemudian juga saum. Saum itu di tingkat keluarga sudah ada latihannya gitu. Bahkan ada anak yang kalau sahur itu tidak usah dibangunkan, bangun sendiri gitu ya. Kebetulan saya dari pendidikan Auxiliasi Dini, Pak. Walaupun saumnya itu ada yang sampai jam 10, sampai jam 12, tapi oke lah itu namanya latihan. Kemudian juga ibadah haji. Ibadah haji itu sudah ada simulasinya, dibuatkan kain ihram, dibuat miniatur Ka'bah, ada manasik haji tingkat kecamatan, tingkat kabupaten. Tapi untuk ibadah zakat, rasa-rasanya
belum sampai sejauh itu begitu. Jadi kalau saya lihat pembelajaran zakat itu dari anak usia dini sampai tua bahkan itu yang diajarkan itu paling banyak pertama tentang asnaf-asnafnya yang 8, siapa yang berhak. Yang kedua berkaitan dengan prosentase nisab dan haulnya. Tetapi simulasi-simulasi bagaimana zakat itu bisa mengembangkan harta, sodakoh itu bisa melipat gandakan kekayaan sesuai dengan janji Allah kan barang siapa yang berbuat kebaikan maka Allah akan melipat gandakan 10 kali. Nah, saya menemukan alat, Pak, alat sulap sebetulnya itu sudah cukup lama alat itu saya temukan dari teman saya, tapi baru baru sebulan yang lalu saya merasa bahwa alat ini sebetulnya bisa dipakai untuk simulasi gitu. Bisa saya tunjukkan begitu, Mak? Jadi bisa saya tunjukkan alatnya, Mas ya? Mungkin dari kesimpulannya saja, Pak. Kesimpulannya. Ah, Iya. jadi dengan alat ini saya ingin menanamkan mindset kepada anak usia dini bahwa kalau kita bersedekah walaupun belum mencapai nisab, itu Allah akan menggantinya minimal 10 kali. Nah, alat ini Mas, saya contohkan dengan ini dengan apa namanya? Dengan HP misalnya. Kita masukkan uang dari sini 1.000 misalnya, itu keluar dari sini jadi 10.000. Kalau masuk dari sini 2.000, keluar 20.000. Masukkan 5.000, keluar 50.000. Dimasukkan 10.000, keluar 100.000. Nah, eh, apa namanya? Kalau semakin sering, saya punya asumsi bahwa semakin sering anak itu mendapatkan simulasi seperti itu, maka akan tertanam pada diri anak bahwa yang namanya sedekah itu bukan membuang harta, tapi melipat gandakan harta begitu ya. Nah, di dalamnya itu, di rumusan masalahnya itu adalah bagaimana mekanisme penggunaan alat ini. Nah, setelah saya selidiki, itu mekanismenya yang pertama persiapan. Persiapan itu memang ke dalam alat itu sudah dimasukkan memang uang-uang dari 10.000, 20.000, 50.000, 100.000. Nah, kemudian itu jadinya yang pertama persiapan, yang kedua masukkan uang sini uang kecil 1.000, kemudian ke sini diputar itu si alatnya itu nanti keluar 10.000. Jadi prosedurnya itu yang pertama memasukkan uang, kemudian diputar dan keluar, kemudian anak menerima uang yang lebihnya itu. Itu apa namanya eh, rumusan masalah yang salah satu rumusan masalahnya. Rumusan masalah berikutnya adalah bagaimana menurut para ahli, alat ini bisa membuat bisa menanamkan mindset pada anak supaya bukan hanya menjadi orang yang rajin sholat, bukan hanya orang yang rajin saum, bukan hanya orang yang bercita-cita naik haji, tetapi juga menjadi muzaki. Begitu sementara barangkali, Mas. Baik, Bapak. Saya sudah menangkap. Untuk judul sudah oke juga, Bapak. Monash with David sebagai media pembelajaran inovatif untuk pendidikan filantropi pada anak usia dini. Atau bisa juga mendorong perilaku keuangan profesional pada anak usia dini melalui pembelajaran berbasis permainan yang nyata. Titik dua Hmm. mungkin bisa bukti dari perangkat pengalihan uang. Itu juga bisa, Bapak. Boleh saya catat yang barusan, Mas, gimana? Boleh, Bapak, mendorong perilaku keuangan pro- prososial pada anak usia dini melalui pembelajaran berbasis permainan. Permainan yang nyata, nanti bisa titik dua, bukti dari perangkat pengalih uang.
atau Muni Sweet Davis. Oke. Itu nggak apa-apa Bapak. Bukti dari Oh gitu. perangkat. Oke. Langsung dituliskan. Muni Sweet Davis. Nah itu juga bisa Bapak. Oh bisa ya. Ya, terima kasih Mas. Iya Bapak. Jadi yang saya tangkapkan dengan adanya alat Money Sweet Davis itu agar mendorong perilaku apa ya, Hmm. keuangan. Nah, biar apa? Anak usia dini itu terpancing kan seperti itu, Bapak. Ya, ya. Nah, itu juga Tuh-nya bisa. mungkin itu ya. Apa namanya? Eh, Method apa tadi tuh? Method signifikannya mungkin ya. Iya, Bapak. Benar Signifikannya sekali. di mendorong ya. Ya, Iya, Bapak. ya, ya. Terima kasih Mas. Iya, Bapak. Sama-sama. Cukup mungkin dengan saya atau masih ada lagi Mas? Cukup, Bapak. Malam ini hanya judul saja Iya, ya. benar sekali. Nanti Ya, judul dulu, judul, Pak. kemudian Sampai silakan. lagi, Pak. Berapa kali pertemuan, Pak? Pertama Semuanya kita sudah. yang Ya, ringan-ringan ya. terlebih dahulu saja Bapak Ibu. Jadi cukup kita Ya, otak-atik judulnya biar menarik. ya. Dan jangan lupa nanti dari Oke. judul di breakdown menjadi keyword. Nah, itu sangat penting Bapak Oke, Ibu. buat ya. Iya. Ya, Iya, iya. baik. Saya bisa berhenti berbagi ya. Iya, silakan Pak. Ya, boleh Kemudian saya lagi, Pak? boleh Ibu, boleh. Saya, Pak, ya. Ini, Mas. Pengembangan model strategi kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui rapor pendidikan di Madrasah Negeri Samarinda. Oke, ini langsung muncul juga signifikannya. Jadi dengan adanya pengembangan model strategi kepala sekolah, kemudian signifikannya adalah untuk meningkatkan yang ditingkatkan apa? Mutu pendidikan melalui rapor pendidikan di Madrasah Negeri Samarinda. Oke, sudah oke Ibu. Nanti untuk tempat, jika apa ya, dirasa penelitian Ibu itu bisa diterapkan di mana saja, Hmm. itu bisa dihapuskan biar tidak Oh, lalu mempersempit. Nah, seperti itu Bapak iya, Ibu. iya. Jadi kalau penelitian Bapak Ibu itu bisa diterapkan di daerah mana saja, itu bisa dihilangkan dari judul. Nanti ditaruh di riset method saja. Penelitian Oh, ini jadi diambil dari madrasah mana? negerinya dihapus saja ya? Iya, benar sekali Bapak Ibu. Oke. Ya, oke. Sudah oke Ibu untuk judul? Oke, makasih. Iya Ibu. Selanjutnya silahkan Bapak Ibu. Maaf Pak Iya, Hafid, Bapak. sebenarnya saya di kamar sebelah, tapi ini salah join. Oh, nggak apa-apa Bapak. Ya, ya, tolong share ini judul saya. Oke, Windows, share. Kemungkinan solusi yang disesuaikan dalam meningkatkan sistem pengelolaan limbah pada di Dili, Ibu Kota Timur Leste. Maaf, ini ditulis dengan Portugis, jadi di Oh. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu, Bapak, tujuan penelitiannya dan kesimpulannya. artinya ingin memberikan solusi tentang daur ulang atau resik
recycle, mengenai soal apa namanya, limbah. Kemungkinan saja yang disesuaikan dalam meningkatkan sistem pengelolaan limbah padat di Bali. Sistem pengelolaan limbah padat. Sis- Jadi kemungkinan solusi yang bagaimana, Bapak? Metodenya ya. Iya, metodenya. Iya. Hmm. Untuk kesimpulannya Metodenya bagaimana, Bapak? Mungkin bisa dijelaskan kesimpulannya dari kesimpulan penelitiannya. Pak Jus, Halo, Bapak. tenggelam Pak Jusnya. mungkin jaringannya mungkin Pak daerah Timur Leste Pak lumayan. Iya. Ya, karena di sini juga barusan habis hujan. Oke. Iya. Halo, Bapak Jus, bagaimana? Apakah bisa share screen ulang? Bapak kalau kata, mari mau. Atau mungkin yang lain dulu Mas sambil menunggu jaringan Iya, ya, beliau bagus. Mungkin bisa Sambil dilanjutkan menunggu. ya, yang lain coba dulu. di-share yang lain. Iya. Izin Mas, Iya, silahkan Ibu. boleh Mas? Boleh, boleh Ibu. Sudah terlihat Mas? Masih proses Ibu. Sudahkah? Oke, sudah baik Ibu. Faktor-faktor penentu efektivitas kepemimpinan koordinatif dalam meningkatkan integrasi kebijakan lintas sektoral di Indonesia. Studi empiris pada Kementerian Koordinator Bidang Politik. Oke. Faktor-faktor penentu efektivitas kepemimpinan. Ini berarti banyak faktor ya, Ibu? Ya, jadi mungkin goals-nya itu adalah kita ingin agar integrasi kebijakan lintas sektoral di Indonesia itu berjalan efektif begitu ya Mas. Karena di Indonesia ini kan kita punya 7 kementerian koordinator dan banyak kementerian. Nah, terkadang di dalam menangani satu isu itu lintas kementerian begitu kan kebijakannya. Nah, di situ Kemenko itu berperan sebagai koordinator gitu dari kementerian-kementerian yang ada di bawah. Nah, namun sifat kementerian koordinator ini kan unik ya, Mas. Dia bukan pemimpin secara hierarkis atasan dan bawahan, tapi dia sifatnya setara begitu dengan KL-KL teknis. Nah, lalu penelitian ini tuh tertarik untuk mengetahui faktor apa yang paling berperan untuk tercapainya integrasi kebijakan antar kementerian begitu Mas. Sedangkan apa posisi Kemenko ini bukan si atasan dari KL teknis seperti itu Mas. Oke. Nah, ini juga bisa, Ibu, faktor-faktor penentu efektivitas kepemimpinan koordinatif dalam meningkatkan. Nah, signifikannya kan untuk meningkatkan itu, yang Ya. ditingkatkan adalah integrasi kebijakan lintas sektoral di Indonesia. Studi empiris pada Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Oke, ini sudah bagus, Ibu, judulnya. Hmm, Mas, untuk bidangnya kan ini kan kita goalsnya integrasi kebijakan lintas sektoral di Indonesia Ya. begitu ya. Kalau apa penelitiannya difokuskan di satu Kemenko itu kira-kira cukup nggak ya Mas? Atau saya harus 7 Kemenko-nya diteliti gitu? Oke, satu juga bisa, Ibu. Nanti Hmm, studi empiris pada Kementerian
Oke, nggak apa-apa. Hmm. Karena di sini kan ada studi empiris pada Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Oh, Oke. Baik, Mas. Terima kasih. Iya, sama-sama Ibu. Ibu Pegita, selamat malam Bu Pegita. Selamat malam, Pak. Mohon Oke, dibantu. oke, baik Ibu Pegita. Mungkin Ibu Diana untuk dua device, yang satu mungkin di off-kan volumenya, jadi biar tidak menggema seperti itu. Permisi, Mas Safid. Ini judul artikel saya, Pak. Ini ada bahasa Indonesianya juga, ada bahasa Inggrisnya juga. Mohon Big, reviewnya, Mas. Terima big kasih. data, big data dan analitik prediktif untuk memetakan kebutuhan pengaturan regional bukti. Oke. Jadi metodenya adalah big data dan analitik prediktif ini ya Ibu. Nah, untuk Iya, betul. signifikannya adalah memetakan. Nah, objektifnya adalah kebutuhan pretur regional. Ini sudah oke Ibu, sudah mantap ini Ibu. langsung. Jadi langsung tunjukkan dampaknya, signifikannya Bapak Ibu. Jadi kalau bisa hilangkan pengaruh hubungan. Nah, itu hilangkan Bapak Ibu. Jadi Hmm. kalau kata Pak Jo, ketika kita membuat paper, itu bukan melaporkan hasil riset, tapi kita menjual ide yang kebetulan dari riset Bapak Ibu. Jadi Hmm. langsung munculkan dampaknya. Sudah oke Ibu ini. Untuk keywordnya sudah Keyword memadai kah ini? Yang bahasa keyword Indonesia atau bahasa Inggrisnya? Keywordnya? bahasa Inggris boleh Ibu? Oh, ini keywordnya bahasa Inggris. Predictive regression, big data analysis, regional anatomy, digital konstitusionalisme, algoritma government. Oke, sudah Ibu. Nanti mungkin bisa ditambahkan keyword-keyword yang lainnya juga Ibu. Yang sering muncul juga bisa. Baik, terima kasih, Mas Safid. Sama-sama Ibu. Monggo Bapak Ibu selanjutnya. Pak Jus, apa kabar Pak Jus? Kasihan Pak Jus kejauhan. Pak Jus, Izin bisa saya Pak? boleh Iya, Bapak Pak Jus Kartubi. ada. Maaf, ada keterbatasan bahasanya. Mungkin kita Boleh ya? kembali ke Pak Kartubi dulu, gitu. Oke, oke. Nah, kalau judul ini gimana Pak? Modal sosial dalam pembangunan ekonomi wilayah perbatasan di Natuna. Modal sosial dalam pembangunan ekonomi wilayah perbatasan di Natuna. Oke, mungkin bisa dijelaskan dulu Bapak terkait tujuan dan kesimpulannya bagaimana? Tujuannya ya. Modal sosial itu kan ada 3 aspek yang perlu diungkap, perlu dimunculkan. Pertama terkait dengan jaringan. Kemudian nilai-nilai atau norma. Kemudian yang ketiganya terkait dengan kepercayaan. Nah, dalam proses pembangunan ekonomi wilayah perbatasan itu, jaringan cukup terbatas, terutama misalkan terkait dengan infrastruktur. Modal sosial. Kemudian norma-norma dan nilai lokal itu yang lebih dominan kan.
kemudian tingkat kepercayaan. Itu kan perbatasan secara internal barangkali lebih tinggi tingkat kepercayaan kita sama-sama masyarakat. Tetapi ketika berkaitan dengan eksternal, nah ini kan masih belum begitu terbuka kan. Nah, ini yang mau kita coba apa nama dalami. Baik, Bapak. Karena Gitu. kalau modal sosial itu kan ibaratnya masih terlalu umum, Bapak. Nah, mungkin Hmm, bisa dijabarkan juga bisa. Jadi, tadi apa saja, Bapak? Yaitu kepercayaan, kepercayaan, nilai dan norma-norma atau nilai, dan jaringan. dan jaringan. Nah, Ya. langsung bisa ditambahkan saja modal sosial, Mm-mm. mungkin dalam kurung juga bisa, atau langsung faktor-faktornya Hmm. dalam pembangunan ekonomi. Nah, dari faktor tersebut, pembangunan ekonominya bagaimana, Bapak? Itu meningkat atau bagaimana? Kalau dikatakan meningkat, sebetulnya stabil aja, Pak, Oke, kondisinya. stabil. Nah, Oke. karena gini, apa nama daerah perbatasan ini kan akses keluarnya itu, apalagi di pulau gitu ya, di pulau kayak Natuna ini kan pulau yang jauh dari daerah-daerah lain. Namun dia juga sebetulnya dekat dengan berbagai negara tetangga. Nah, jadi sementara hubungan dengan negara tetangga itu tidak terjalin, kemudian dengan daerah-daerah lain yang satu negara juga jauh seperti itu. Jadi seperti apa kira-kira ininya yang apa namanya Selamat konteks datang di yang ingin Humas kita angkat. Kompleks. Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu yang ingin melihat Ya, baik, Bapak. Nah, saya Ya, sudah menangkap nih, Bapak. Jadi, ya, nanti bisa juga nih, Bapak, modal sosial untuk menguatkan pembangunan ekonomi wilayah perbatasan di Natuna. Jadi, biar untuk menstabilkan atau penguatan itu juga bisa digunakan. oh, jadi dalamnya diganti dengan untuk ya, Iya, untuk jadi menguatkan. menguatkan pembangunan ekonomi. Nah, itu kan juga bisa, Bapak. Oh, hmm, ya, ya, ya. Nah, saya coba ini Pak ya. Sosial untuk meningkatkan pembangunan ekonomi di wilayah perbatasan. Nah, Itu Pak nanti ya? Bapak, kalau uh, penelitiannya dapat meningkatkan, itu signifikannya untuk meningkatkan. Tetapi nanti kalau Hmm. stabil, itu bisa diganti untuk menguatkan, juga bisa Bapak, untuk menguatkan pembangunan ekonomi. Nah, itu juga bisa. Untuk menguatkan ya. Iya, Ya, untuk menguatkan kayaknya lebih lebih ini meningkatkan Pak karena gini apa nama? Meningkatkan artinya kita ingin keluar dari kondisi status quo sekarang lah agar iya. lebih terbuka gitu kan. Nah, kan gitu. Jadi nanti Bisa Pak ya? iya bisa Bapak. Jadi nanti disesuaikan dari hasil penelitiannya. Jadi kalau modal sosial tadi atau faktor-faktor penunjang Mm-mm. itu dapat di apa ya? Di hasilnya itu dapat meningkatkan. Nah, di judul langsung dituliskan saja Bapak, dapat meningkatkan pembangunan ekonomi. Seperti itu. Hmm. Itu juga bisa. Modal sosial dapat meningkatkan
dapat ataupun pembangunan ekonomi dapat meningkatkan pembangunan ekonomi wilayah perbatasan. wilayah perbatasan. Kalau seperti ini bagaimana Bapak? Apakah sudah oke sesuai dengan penelitiannya? Hasil penelitiannya atau hasil data wawancara lah yang telah dilakukan itu ada beberapa modal sosial yang eh, berkembang. Misalkan karena studi kasus ini kan terkait dengan nelayan nih, Pak. Ada kelompok nelayan, rukun nelayan, Lubuk Lumbang itu yang apa nama lokasi dan tempat penelitiannya, bahwa nelayan itu ya selalu berbagi terkait dengan informasi atau titik-titik koordinat yang ikannya hari ini berada di titik mana, koordinat mana. Mereka itu masih kuat ya membagikan informasi-informasi seperti itu. Kemudian tingkat gotong royong, misalkan menurun kapal atau ya hal-hal yang lain lah. Jadi masih kuat gitu apa nama di tingkat sesama anggota nelayan atau nelayan yang ada di Natuna. Nah, kemudian cuma terkait dengan hasil tangkapan, mereka ini jualnya ke toke-toke atau dikenal dengan pengepul-pengepul gitu Pak. Belum dikelola oleh kelompok atau rukun nelayan itu sendiri. Nah, dari sisi itunya sehingga eh, dari sisi ekonomi, peningkatan ekonomi ini itu tidak begitu bagus. Nah, karena harganya itu kan diatur oleh pengepul-pengepul. Oke. Nah, tapi kalau mereka bisa mengelola sendiri, kemudian pasarnya di luar, misalkan mereka punya jaringan sendiri, ini kan meningkatkan dari sisi ya pendapatan lah. Pendapatan. Kesejahteraan nelayan itu akan terjadi gitu. Nah, mungkin itulah gambaran kondisi yang adanya, Pak. Oke, baik Bapak. Jadi nanti bisa juga nih Bapak modal sosial atau faktornya itu yang dapat meningkatkan pembangunan ekonomi yang mana nanti bisa dituliskan Hmm. di judulnya. Oh, Ya, hmm. misalnya komunikasi atau mungkin modal sosial di bidang kepercayaan Keper, atau komunikasi ter- atau faktor kepercayaan ya. dapat meningkatkan pembangunan ekonomi. Nah, itu juga bisa. Kemudian Kalau nanti langsung kita buat aja ya gitu ya. Modal iya, sosial, kepercayaan dapat meningkatkan gitu ya. iya, Bapak, benar sekali. Hmm. Jadi nanti Hmm. faktor-faktor yang lain bisa dijelaskan di bagian riset metode juga bisa nantinya. Ya, ya, ya. Terima kasih Pak. Nanti saya akan coba untuk apa nama menghaluskan lah ya. Iya, Nah, benar sekali, Bapak. ya, Nanti juga bisa nih Bapak modal sosial dapat meningkatkan pembangunan ekonomi wilayah perbatasan itu juga bisa. ya, Atau ya. untuk memperkuat pembangunan ekonomi. Nah, itu juga bisa. Memperkuatnya bangunan Iya, ekonomi, memperkuat. Ya, karena kan gini Pak, apa nama kecenderungan pembangunan sekarang itu kan lebih pada infrastruktur fisik. Padahal infrastruktur non fisik seperti jaringan, kemudian nilai-nilai norma, kepercayaan ini kan juga penting sebetulnya. Nah, kemudian kondisi hari ini infrastruktur fisik itu kan daerah perbatasannya cukup kurang. Nah, tapi dari sisi infrastruktur sosial sebetulnya kuat kan gitu. Jadi bagaimana cara kita agar kondisi yang ada ini bisa menarik dan mungkin bisa masuklah ke jurnal Scopus ini. Kira-kira gimana ini? ini untuk judul sudah oke Bapak ini. Udah kayak ya? Iya.
Hmm, oke. Oke, Pak. Makasih, Pak ya. Iya, sama-sama Bapak. Ya, Assalamualaikum. Oke, kemudian selanjutnya dari Ibu Baik, Diana. saya Halo Ibu Diana. ya ya judul saya Kak Kartini stop share dulu biar Bu Diana bisa masuk. Oke. Halo Ibu Diana, mungkin kalau menggunakan dua device, nanti yang satu bisa dimatikan terlebih dahulu. Jadi suaranya pakai satu device saja, Ibu. boleh 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 Halo Ibu Diana, silahkan untuk share screen Ibu. Mungkin bisa dibesarkan Ibu. Ini tampilannya agak dibesarkan Ibu. Word-nya, Microsoft Word-nya. Oke. Serial mapping of ecological risk assessment of using give urban planning area as Kupang atau pemetaan spesial penilaian resiko ekologi logam berat menggunakan GIS di area pertanian perkotaan Kupang. Halo Ibu Diana, untuk share screen-nya hilang. saya tadi barusan matikan suara malah hilang tuh sebentar. Baik Ibu. Ih, Sudah terlihat sudah maka Ibu, sudah. Pemetaan spesial risiko. Mungkin bisa dijelaskan dulu Ibu. oh baik. Jadi ini kan saya penelitiannya itu tentang penilaian risiko ekologi logam berat di seluruh eh, petani Kupang. Kemudian saya petakan itu menggunakan JIS. Mohon maaf Ibu, suaranya bergema. Padahal saya sudah matikan, Mas. Jadi ya, kalau Ibu join dua device, yang satu ada volume dan untuk apa itu untuk apa audio, kemudian yang satu mungkin bisa dihilangkan audio dan dimatikan audionya Ibu. Saya cek masih ya, Mas. Sudah masih Ibu. Mungkin bisa coba teman yang lain dulu nanti baru saya gabung lagi, Mas. Mohon maaf Ibu karena agak bergema kan, jadi tidak terlalu terdengar. Boleh mungkin teman lain share materinya dahulu. Oke, baik Ibu. Dari Bapak Ibu yang lain,
Silahkan. Izin saya ya, Pak. Silahkan Ibu Wah, Lina. Baru judul satu saja, Pak. Oke, faktor-faktor yang berhubungan dengan speech delay pada anak usia balita di wilayah kerja Puskesmas RI Sidomulyo. Ini ada berapa faktor, Ibu? Banyak sih, Pak. Ada faktor internal sama faktor eksternal. Jadi kalau digabungkan ada 10 faktor. Oke, berarti banyak faktornya ya, Ibu. Kemudian Ya, kesimpulannya bagaimana, Ibu? kesimpulannya ada beberapa, ada faktor yang berhubungan, ada yang faktor nggak berhubungan untuk kejadian speech delay ini. Jadi dari 10 faktor itu kemungkinan ada sekitar 7 atau 8 faktor yang berhubungan eh, dengan apa terhadap kejadian speech delay. Berarti ada 8 faktor ya, Ibu, yang berhubungan pada speed delay. Oke, berarti di sini Ibu meneliti faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan speed delay pada anak usia balita ya, Ibu. Ya, betul. Oke. Ini sebenarnya bisa Ibu judul seperti ini karena kan banyak faktornya, Mm. atau mungkin biar lebih menarik Ibu bisa ditambahkan nih Ibu, mengungkap faktor-faktor yang Mengungkap faktor-faktor. iya, mengungkap faktor-faktor yang berhubungan dengan speed delay itu juga bisa. Untuk wilayah kerjanya ini gimana, Pak? Wilayah kerja Karena ini kan puskesmas. di wilayah kerja. Lingkupnya hanya di wilayah kerja puskesmas saja. Apakah itu ditampilkan atau nggak perlu gitu? Nanti bisa itu Ibu apa? Studi kasus saja. Jadi titik dua studi kasus, Oke, studi kasus. ya, studi kasus di puskesmas. Gitu. Iya, Ibu. Itu anak usia balitanya nggak perlu ditampilin lagi gitu ya. Gimana Ibu? Yang anak usia balitanya ini nanti di itunya aja ya, di metodenya aja ya. Bisa. Di Oh, ditampilkan juga apa-apa Ibu, mengungkap faktor-faktor yang berhubungan dengan speed delay pada anak usia balita. Kalau kita tonjolkan hanya faktor-faktor satu atau dua faktor saja, kita sebutkan faktor yang paling paling berpengaruh gitu, itu bisa. Bisa Ibu, bisa juga. Jadi eh, mungkin Kita dua pecah gitu, kita faktor pecah, bisa juga. pecah gitu. Oh, mau jadi beberapa Heeh, dipecah paper jual itu. berapa jurnal gitu, heeh. Oke, Paper bisa gitu. juga Ibu, bisa juga. Jadi nanti faktornya langsung dituliskan. Misalnya faktor internal Oke. em, yang ada Jangan faktor ya. apa saja Ibu? Dia faktor internal itu bisa dari dari faktor keturunan ada, dari pola asuh ada, dari makanan ada dari perilaku orang tua ada. Oke, nanti juga bisa nih Ibu. Misalnya interaksi pola asuh, nutrisi, dan paparan di kita dalam keterlambatan bicara pada balita. Oke, Misalnya oke, seperti itu. oke. Jadi Perfektif, kita sebutkan ya. ya, misalnya perfektif perawatan primer. Oke, oke.
Baik. Boleh numpang nanya, Mas Boleh Hafid, Bapak Ayi, berkaitan bagaimana? dengan judul ini. eh, untuk judul ini bisa ditunjukkan tentang MO apa nih kata kita? MO Oke, SMO-nya SO. Bapak. Oke, SEO-nya ya. oke, Mohon. baik. Jadi memang secara apa ya, mungkin tidak muncul signifikannya. Nah, karena di sini sudah ada ini Bapak mengungkap. Nah, Oh. jadi kita buat eh, pembaca itu penasaran terlebih dahulu. Nah, itu juga bisa mengungkap faktor-faktor yang berhubungan. Nah, jadi kita buat apa itu penasaran. Nah, itu juga bisa. Jadi memang untuk judul itu banyak sekali Bapak Ibu. Tidak harus signifikansi kita munculkan, tetapi juga bisa kita buat penasaran, yaitu menambahkan kata-kata mengungkap. Nah, itu juga bisa Bapak. Atau mungkin Bapak Ibu pernah menemukan judul yang tanda tanya, pertanyaan. Nah, apakah faktor nutrisi dapat menghambat atau dapat menyebabkan speed delay pada anak usia dini, tanda tanya. Itu juga bisa, Bapak. Apakah faktor nutrisi dapat menyebabkan speed delay pada anak usia balita? Kemudian tanda tanya. Nah, itu juga bisa, Bapak. Apakah Oh, sudah berarti cuma apakah sudah satu faktor. iya, bagaimana Ibu? Berarti cuma satu faktornya aja yang kita bahas. Berarti kan fokuskan faktor yang paling berpengaruh gitu ya, Pak ya. Iya, benar sekali, Ibu. Itu juga bisa. Hmm. Kalau Ibu apa? Wah, ini terlalu sedikit faktornya cuma satu. Mau menambahkan faktor lagi nggak masalah. Nutrisi dan apa? Misalnya tadi pola asuh misalnya. Apakah faktor nutrisi dan pola asuh dapat menyebabkan speed delay pada anak usia dini atau anak balita? Itu juga bisa. Ya sih, Pak. Oke. Nanti bisa Ibu kalau mau dipecah juga bisa. Hmm. Dan jangan banyak, tak perlu banyak ya, Pak, di pembahasan Iya, maksudnya benar itu ya. sekali Ibu. Jadi memang kalau banyak variabel berarti di paper Bapak Ibu nanti Ini juga kalau akan mau kompleks. share ke dia Hmm. gimana caranya? Banyak Baik, makasih. pembahasannya juga. Iya, makasih, Pak. Kalau mau Sama-sama Ibu. share itu Selamat malam Mas Hafid, boleh dicoba saya punya mic Boleh and Ibu, slide. boleh Ibu Diana. Oke, saya share yang Aduh, rupanya. ini semua udah buka sih, gimana sih? Oke, sudah terlihat Mas? Sudah Ibu, sudah. Bisa diperbesar, Bu? Diperbesar Ibu. Boleh. Ya, ini sudah terlihat. Sudah Ibu. Jadi ini yang pertama ini judulnya rencananya pemetaan spasial penilaian risiko ekologi logam berat menggunakan JIS di area pertanian perkotaan Kupang. Mungkin bisa dijelaskan dulu Ibu tujuan penelitiannya dan kesimpulannya. Oke, baik Pak. Jadi penelitian saya ini saya menganalisis logam berat yang ada di daerah di pertanian sayur, petani sayur yang ada di Kota Kupang sebarannya. Kemudian nanti hasilnya itu saya nilai berdasarkan risiko ekologi. Jadi ada beberapa kriteria yang saya ambil situ seperti IGO-nya, kemudian nilai NIPI dan lain-lain. Kemudian itu saya petakan di dalam menggunakan pemetaan JIS. Sehingga di situ nanti kita bisa melihat logam berat di tiap kecamatan itu warnanya merah, kuning, hijau seperti itu. Nanti hasil akhirnya itu berupa peta. Oke. Berarti pemetaannya itu
eh, untuk memetakan apakah apa itu kontaminasi logam berat seperti itu ya Ibu? Iya, iya benar. Untuk Oke. melihat kontaminasi di wilayah-wilayah mana yang ada tercemar logam berat. Oke, saya sudah Disitu menangkap ada, ini Ibu. iya, ada kriteria-kriteria yang digunakan. Oke. Nah, nanti untuk judul itu juga bisa Ibu dibuat pemetaan spesial atau mungkin pemetaan resiko ekologis spesial berbasis GIS, pemetaan resiko ekologis spesial berbasis GIS untuk kontaminasi logam berat. Logam berat di lanskap pertanian. Eh, Kalau saya mau fokusnya itu ke area urban farming, Kota Kupang. Jadi saya Oke, tadi katakan ya, berarti di kawasan urban farming begitu boleh. oke baik Ibu. Jadi nanti di lanskap perkotaan Kupang ya Ibu. Oke. Iya, oke. Kemudian satu lagi Pak, mungkin karena ini penelitiannya ini saya lanjutkan setelah saya memetakan, kemudian misalnya ada warna merah, kuning, dan hijau, saya anggap bahwa kalau merah itu berarti dia daerah yang tercemar logam berat. Kemudian dari situ saya akan ambil sampel tanahnya, saya lanjutkan dengan uji, di mana saya ingin meremediasi logam berat itu dengan menggunakan aplikasi biochar yang bahan dasarnya itu saya gunakan makroalga, kemudian saya kombinasikan dengan mycorrhiza. Nah, itu saya rencananya mau menggunakan judul bioremediasi logam berat dengan aplikasi biochar berbahan dasar makroalga dan mycorrhiza. Kalau seperti itu kira-kira bagaimana Mas Wiki? Bioremediasi logam berat dengan aplikasi biochar berbahan dasar. Nah, nanti mungkin bisa Ibu munculkan dampaknya itu apa atau signifikansinya. Jadi menggunakan bioremediasi logam berat dengan aplikasi biochar. Nah, itu signifikansinya apa? Dampaknya itu bagaimana? Nah, nanti bisa dimunculkan Ibu. Untuk tujuan penelitiannya apa Ibu nanti? Tujuan penelitian saya itu ingin meremediasi logam berat itu dengan biochar dengan mycorrhiza. Harapan saya dengan menggunakan biochar dan mycorrhiza, Ya. logam berat itu tetap tertahan di tanah dan tidak naik ke atas tanaman, ke Oh, jaringan tanaman. berarti biar logam beratnya itu ada di dalam tanah ya Ibu, tidak naik ke atas. Tidak di Apakah jaringan seperti? tanaman. Mohon maaf Ibu, suaranya hilang. Benar Mas Hafid, benar. Oke, baik Ibu. Jadi apa ya? Bisa juga nanti bioremediasi logam berat dengan aplikasi Biochar berbahan dasar makroalga dan mikroRhiza untuk mengurangi untuk mengurangi logam eh, apa itu namanya kok logam berat pada tanaman. Nah, itu juga bisa Ibu. Atau mungkin pada tanah atas. Nanti disesuaikan penelitiannya Ibu. Sebenarnya istilah bioremediasi sendiri itu udah menunjukkan Oke. bahwa dia ingin mengurangi logam berat itu. Oke, sudah. Iya, Berarti iya sudah tercermin dari kata bioremediasi itu sendiri sebenarnya. berarti nanti langsung saja Ibu bioremediasi logam berat dengan aplikasi Biochar berbahan dasar makroalga dan mikroiza itu sudah cukup berarti Ibu. Tidak bisa ya Mas ya. Sudah bisa Ibu. Kalau untuk tadi yang seperti kita harus menggunakan
metode signifikan dan objek itu Oke, nah apakah jadi kan nanti signifikansinya berarti lebih merujuk ke bioremediasi ini Bu, karena kan untuk mengurangi. Nah, benar? kemudian metodenya adalah logam berat dengan aplikasi Biokan. Kemudian Ya, objektifnya adalah nanti berbahan dasar makroalga dan mikroalga ini Bu. jadi ini sudah cukup ya. Sudah cukup Ibu. Terima kasih banyak. Iya Ibu. Kemudian yang sudah berangkat tangan Bapak Hirman. Halo Bapak Hirman. Ya, selamat malam Mas Hafid. Saya Selamat mau malam Bapak. share topik saya. Sebenarnya saya udah ikut yang kedua kali, Pak. Eh, ini sebenarnya udah jadi sih penelitian saya. Cuman eh, saya mau share sebentar. Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah Bapak, sudah. Ini saya mau ke topiknya. Ini saya ikutin Mas Hafid punya konsep itu yang dulu. Iya, Ini cuma judul saya ini berkaitan financial performance sama intangible asset, improve firm value dengan moderasi struktur modal. Ini non-listed financial listed company. financial. Keuangan, Pak. Oke. Ya, jadi eh, saya sebenarnya pengen kirim ke Pak Hafid, Mas Hafid untuk tunin sama mengecek apakah udah layak belum ya. Kira-kira nanti ini dipublikasikan gitu. Oke, baik Bapak. Jadi nanti mungkin bisa kirimkan ke saya Bapak untuk cek turnitinnya. Nanti biar saya yang mengecekkan Bapak. Gitu ya. Iya. Saya kirim by WhatsApp alamat ini ya. WhatsApp atau gimana Mas Hafid? Iya Bapak kirimkan WhatsApp WA saja nantinya. WA langsung ya. Iya, benar sekali. Jadi saya ikutin Mas Hafid punya ini apa yang dulu kan ada tuh frameworknya tuh. Iya. Nah, habis itu saya udah ikutin sampai terakhir. Nah, cuman saya masih ragu mau publikasi kemana dan sebagainya. Terus saya juga nggak ngerti apakah Tunit ini sudah sesuai atau belum. Oke, baik Bapak. Ya, nanti silahkan kirimkan ke saya ataupun Mas Wiam juga bisa Bapak biar dicek kantor Turnitin Bapak. Gitu ya. Iya. Nanti mohon arahan selanjutnya sih Mas Hafid. Iya Bapak. Kalau ini satu sudah bisa, saya ada banyak tulisan lain yang juga akan menyusul lagi sih. Baik Bapak. Mungkin dari saya, kalau judul ini udah oke ya, Sudah Mas oke Hafid. Bapak. Baik, kalau gitu dari saya cukup sih Mas Hafid. Itu aja. Terima kasih Mas Hafid. Sama-sama Bapak. Dari Bapak Ibu yang lain, dari Ibu Dewi Purnasari, halo Ibu Dewi, dari Bapak Hafid, halo Bapak Hafid, oke.
Selamat malam, Bapak. Mungkin bisa diperbesar, Bapak. Pendidikan inklusif berbasis keluarga dalam memperluas pendidikan inklusif melampaui paradigma yang berpusat pada sekolah. Oke, ini untuk judul sudah oke juga, Bapak. Pendidikan inklusif berbasis keluarga. Nah, signifikannya adalah untuk memperluas atau dalam memperluas pendidikan inklusif melalui paradigma yang berpusat pada sekolah. Halo, Bapak Hawid. Oke. Penelitian tentang pendidikan inklusif biasanya berfokus pada perubahan di dalam sekolah. Jadi seringkali fisiknya mengatur pasif, pasif, untuk pembelajaran menggunakan konsep baru. Ini juga bisa dipakai Bapak untuk judulnya Pendidikan Inklusif Berbasis Keluarga dalam memperluas pendidikan inklusif melampaui paradigma yang berpusat pada sekolah. Itu juga bisa Bapak. Atau mungkin oke. Mungkin selanjutnya silahkan. Kembali lagi dengan saya. Baik Bapak. Silahkan Bapak. Maaf atas keterbatasan bahasa saya. Iya, tidak Bapak-Bapak. Sudah lama tidak berbahasa Indonesia. Oh, bukan. Windows. Di mana ya yang tadi? Relatori. Mata.
Ya, Pak Hafid. Iya, Bapak. Ya, maaf, karena di sini pada umumnya semua jenis limbah dibawa ke tempat pembuangan akhir. Jadi melalui penelitian ini kita tujuannya untuk memperkenalkan ke masyarakat tentang klasifikasi limbah. Jadi mana yang bisa dikomposisi didaur ulang dan limbah mana saja yang bisa dibuang ke TPA. Karena pada umumnya semua limbah selalu ditransportasikan ke tempat sampah umum dan umumnya dibakar kebanyakannya. Oke, baik Bapak. Nah, saya sudah bisa menangkap Bapak. Nanti mungkin Ya. untuk judul itu juga bisa dibuat seperti ini Bapak. Merancang model pengambilan keputusan yang sensitif terhadap Merancang model. Oke, mungkin ini saja Bapak. Ya. Itu dihapus dulu. Dari Ya, karena kendala. memang pada umumnya sudah ada beberapa macam dekret pemerintah yang meregulasikan bahwa pembuangan sampah itu mana yang bisa didaur ulang sebenarnya diklasifikasikan dikumpulkan Oke, berarti bisa dibuat merancang model pengambilan keputusan terhadap keputusan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sampah. Maaf, bisa saya tulis? Merancang Merancang model pengambilan keputusan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sampah. Atau pengelolaan limbah juga bisa Bapak. Pengelolaan limbah padat di Dili. Padat di. Ya, kalau boleh. Bisa? Kalau seperti ini bagaimana Bapak? Apakah bisa? Ya, ya bisa. Tapi pada umumnya kan sudah ada dekret pemerintah yang memutuskan bahwa pengelolaan limbah itu sebenarnya perlu ditingkatkan, tapi mungkin dilihat dari keterbatasan kesadaran manusianya atau yang merancang. Jadi kalau sesuai dengan judul yang Mas Rafid tunjukkan ini, jadi kalau kita mau identifikasi MSO-nya gimana? Metode, signifikan, dan objektifnya. Baik Bapak. Jadi
metodenya adalah merancang model pengambilan keputusan ini, Bapak. Oh iya ya. Ya, kemudian signifikansinya adalah meningkatkan. Nah, yang ditingkatkan apa? Objektifnya adalah pengelolaan limbah. Nah, ini limbah padat ini, Bapak. Metodenya merancang model pengambilan keputusan ya. Merancang model pengambilan keputusan itu metode, Metode signifikansinya meningkatkan, objektifnya adalah pengelolaan sampah, Bapak, atau pengelolaan limbah padat. pengelolaan limbah ya. Ya, bisa dipaham. Terima kasih Bapak. Iya, sama-sama, Bapak. Apakah sudah, Bapak? Ya, sudah bisa paham. Dan apakah ini maaf, ini hasil apa, report, jadi bisa dipublikasi juga ya ke Scopus? Apakah ini sebelumnya sudah diterbitkan, Bapak? Belum. Belum. Kalau Iya. belum diterbitkan itu masih aman. Kecuali kalau pernah dipublish atau mungkin di apa ya, diterbitkan walaupun cuma repository kampus. Nah, itu biasanya akan terdetek nanti Turnitin, Bapak. Oh ya. Kalau sudah dipublikasi di Kalau sudah pernah dipublikasi, sebaiknya cari penelitian yang lain, Bapak. Nanti takutnya akan menjadi duplikasi publishnya. oh ya. Baik Mas Rafid. Terima Sama-sama, kasih. Bapak. Kemudian selanjutnya Ibu Lin Kartika. Halo Ibu Lin. Ya, halo Mas. Silahkan Ibu. Ini saya tidak bisa share screen karena pakai HP. Terus gimana cara nge-share-nya itu? Atau saya ketikkan di pesan? Boleh. Bisa yang dari saya ada file Word tapi di HP. Tapi saya belum tahu kalau dari HP ini gimana untuk Kalau share. kalau tidak dituliskan itu aja Ibu. Oh Judulnya ya, di ditulis. kolom chat saja. Oke.
Oh, oke, itu judul proposal tesis, tapi penelitiannya juga belum lengkap. Tapi ini saya sedang merancang untuk membuat artikel dari judul ini. Oke, baik Ibu. Mungkin bisa dituliskan di chat Ibu, apakah sudah? Sudah, di Sudah? chatnya sudah. Coba saya buka dulu. Implementasi penyelesaian kegiatan terbangun di kawasan konvensi. Oke, mungkin bisa dijelaskan Ibu tujuan penelitiannya? Nah, tujuan penelitiannya ini, jadi saya itu mencermati sebuah peraturan menteri, kemudian saya bandingkan dengan peraturan di atasnya. Jadi implementasinya terhadap peraturan menteri ini itu adalah suatu kawasan konservasi. Jadi saya bisa suatu kawasan konservasi itu bagaimana peraturan ini diimplementasikan terhadap kawasan konservasi tersebut. Gitu. Jadi permasalahannya di sini peraturan itu sebenarnya tidak cocok untuk di kawasan konservasi yang saya maksudkan. Gitu. Oke. Untuk judulnya. Jadi ini implementasi kehati-hatian terhadap peraturan tersebut. Peraturan yang dikeluarkan itu, tapi dampaknya terhadap kawasan konservasi bila peraturan ini diterapkan. Gitu. Oke. Untuk judul sudah bagus Ibu. Mungkin ini ada alternatif lain. Ya. Sebentar, saya susun dulu. Kalau prinsip kehati-hatian sebagai instrumen hukum untuk mengendalikan perambahan antropogenetik di kawasan konservasi satwa liar, bagaimana Ibu? Nah, jadi saya menyebutkan SM Rawa Singkilnya itu sebenarnya karena fokus saya di satu kawasan itu. Mungkin kalau di kawasan lain cocok. Nah, seperti itu. Berarti fokus di Rawa Singkil ini ya Ibu? Ya, di SM-nya, Suaka Marga Satwa. Oke. Itu judulnya sudah oke Bu? Juga sudah bisa Iya. dipakai sebenarnya? Nah, ini kan judul tesis saya. Karena kan kalau tadi untuk artikel itu kan kita menjual hasil penelitiannya gitu. Iya, Jadi itu. mungkin saya minta bantu untuk pertama kali struktur yang akan saya masukkan di judul artikel itu apanya maksudnya apa yang pertama kali saya munculkan gitu di judul ini. Oke Ibu. Atau mungkin saya kirimkan di chat Ibu. Ya, Ini ada saya sambil judul juga sih. alternatif lain juga. Konservasi kawasan konservasi
Tuakan hmm, sempurna bahwa sipil. Kalau seperti ini Ibu bagaimana di kolom chat Ibu? Belum terupdate belum di display ya. Nah, oh, prinsip kehati-hatian sebagai istri perubahan antropogenik. Kata-kata antropogenik itu mungkin lebih ke penelitian sosial. Antro itu kan apa sosial ya? Maksudnya Iya. gimana nih antropogenik? Oke, prinsip hati-hati sebagai kalau untuk kesimpulannya sendiri bagaimana Ibu? Kesimpulannya yang sementara ini, kesimpulan sementaranya ini, peraturan ini akan melemahkan sistem pengamanan di kawasan gitu. Karena dengan adanya peraturan ini Ya. menjadi lebih ke arah administratif daripada penyelesaian ke arah pen, penjera gitu, ke arah sanksi yang membuat jera gitu, atau hukuman pidana. Jadi lebih untuk membayar denda. Lebih Jadi membayar sanksinya denda lebih, Ibu. lebih membayar denda daripada sanksi pidana. Iya. Jadi lebih melemah. Kalau bagi untuk disanksi hukum pidananya jadi lebih lemah. Oke. Berarti nanti bisa Ibu menggunakan judul yang implementasi precautionary principle dalam menyelesaikan kegiatan terbangun di kawasan konservasi Swaga Marga Satwa itu juga bisa Ibu. Oke, oke Mas. Nanti kalau saya sudah mendapatkan misalnya satu bab hasil gitu, mungkin nanti saya bisa konsultasi lagi itu kira-kira di sesi yang mana gitu, untuk Oke. konsultasi juga kita. Oke, baik Ibu. Jadi nanti kalau Ibu sudah ada bab satu atau bisa nanti chat saya ataupun Mas Wiam juga bisa Ibu. Oke, saya ya karena saya ini masih dalam proposal kan, jadi untuk Oke. menjawab rumusan permasalahan yang pertama itu, maksudnya kalau setelah dapat rumusan jawabannya dari rumusan masalah pertama, saya mau coba untuk membedahnya menjadi artikel gitu. Iya Ibu, bisa nanti chat saya ataupun Mas Wiam Ibu. Oke, oke Mas, makasih Mas. Sama-sama Ibu. Silakan Bapak Ibu selanjutnya. Saya coba Silakan Bapak. Mas Hafid ya. Ya, Ini sebenarnya belum penelitian nih Mas Hafid. Ini Ini masih proposal. masih Judulnya kira-kira seperti ini. mobilitas Mungkin bisa lokal, dikritisi Mas Hafid. mobilitas lokal dan kehidupan translokalitas studi migrasi nelayan di komunitas. Mungkin bisa dijelaskan dulu Bapak tujuan penelitiannya. Tujuan penelitiannya melihat pola migrasi lokal masyarakat nelayan. Umumnya kan nelayan itu berpindah-pindah antara satu desa ke desa lain di sebuah provinsi misalnya. Jadi mereka berpindah-pindah, kemudian juga selalu terhubung dengan desa asal gitu. Jadi ini melihat bagaimana pola perpindahan mereka, kemudian
hubungannya dengan kondisi apa pengaruh sosial budaya juga eh, yang apa kondisi sosial budaya yang mempengaruhi kehidupan migrasi nelayan ini. Kemudian bagaimana eh, akibatnya kepada kesejahteraan mereka gitu akibat dari migrasi perpindahan nelayan tersebut gitu. Ya kan seperti itu Mas Habib. Oke, berarti untuk kesimpulannya juga belum ya Bapak, karena kan baru Belum akan baru melakukan proposal. Oke, baik. Oke, baik Bapak. Jadi nanti mungkin bisa disesuaikan kesimpulannya lagi Bapak. Nah, mungkin kita Ya. coba otak-atik dulu. Apakah hmm. Kalau seperti ini bagaimana Bapak? Dari Gimana? dari mobilitas lokal ke kehidupan translokal titik Dari dua dari atau mobilitas dari lokal ya ke ke kehidupan kehidupan ya translokal translokal. ya titik dua Hmm. strategi migrasi Strategi migrasi migrasi ya komunitas nelayan pesisir gas nelayan pesisir di Sumatera Barat. di Sumatera Barat. Iya, Jadi ini eh, judul untuk artikelnya ya, nah, Mas ya. iya Bapak. Jadi kalau ini judul untuk penelitiannya nggak apa-apa yang di atas. Nggak apa-apa Bapak. Hmm. Strategi migrasi ke Jadi artikel karena seperti itu ya. belum ada apa Bapak kesimpulan penelitian. Nah, nanti Iya. kalau sudah ada kesimpulannya, kita bisa rubah lagi judulnya. Kita sesuaikan. Oh, sesuaikan ya gitu ya. Iya, Jadi benar artinya sekali. bahwa untuk artikel lebih menggambarkan isi artikel gitu ya. Benar sekali, Gitu Bapak. ya. Bagaimana, Bapak? Apakah judulnya bisa diterima? Iya, rasanya cukup untuk apa ya? Untuk artikel ya. Iya, Kalau Bapak. di atas kan terlihat sekali penelitiannya ya, Iya, Bapak. studi migrasinya. Ya, terima kasih Pak Safid. Sama-sama, Bapak. Dari Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang belum? Dari Bapak Ayi, mohon share alamat lengkap rumah Scopus di Yogyakarta. Oke, baik Bapak. Nanti untuk alamatnya, Bapak,
ada di uh, Turi, sebentar, Turi Sleman, Bapak. Jadi memang nanti tempatnya agak masuk ke desa, Bapak, di tengah-tengah kampung. Oh, Iya, Turi itu kecamatan atau desa? jadi nanti Turi itu kecamatan, Bapak. Oh, Iya, Bangun Sari, Bangun Kerto, Turi, Sleman. Bangun Sari desa mungkin ya. Iya, atau mungkin nanti bisa di map, Bapak, Rumah Skopus Pusat. Oh, ada ya. Iya, memang nanti agak masuk-masuk desa. Biasanya yang mengantar Grab ataupun apa ya, sopir itu biasanya Grab Udah pada tanya, tahu. iya, ini Hmm. benar nggak, Mas? Soalnya kan ngelewatin itu, Bapak, kebun-kebun salak juga. Oh, kebun salak. Iya, karena Kasturi, Bapak. Di sana banyak apa ya, yang itu pohon-pohon salak. Oh, ya. Iya, Kalau Bantul itu selatan ya. Kalau ini utara, bukan utara Jogja ini ya. iya, Bapak. Jadi lebih dekat ke Gunung Merapi nantinya. Oh, iya, iya, iya. Apakah ada yang belum, Bapak Ibu? Izin Mas Hafid, boleh saya? Boleh, Bapak. Silahkan. Saya mau apa namanya? Ini saya Zulhidayat dari Sumatera Selatan, Palembang. Ya, Sama seperti beberapa teman yang lain tadi, saya ini baru dalam tahapan proposal ya, penelitian. Ini kira-kira judulnya begini. Eh, Judul saya yang sebenarnya itu yang apa namanya yang hitam itu warna hitam, tapi ada kemungkinan saya tambahkan yang oke. warna merah. Mohon kira-kira gimana ini, Mas Hafid? Bi- Tujuan Ini bisa penelitiannya, dilihat ya. tujuan penelitiannya memformulasi kebebasan substansial pemilihan dalam pemilihan umum yang demokratis, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam menjadikan kebebasan, oke, mewujudkan kebebasan, oke. Untuk judulnya bisa, Bapak, coba apakah ada judul yang lain? Silakan. Judul saya ini ya, ini aja nih, Yang Mas. atas ya, Belum Bapak. ada belum ada alternatif yang lain ya, yang di atas. So, Mewujudkan kebebasan substansial pemilih dalam kerangka demokratisasi penyelenggaraan pemilu lokal di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. kalau eh, apa ya, Bapak? Harapannya itu bagaimana nantinya kesimpulannya? Kalau hipotesanya ya apa namanya masyarakat pemilih itu sekarang belum memiliki kebebasan yang sesungguhnya gitu loh. Itu kebebasan substansial itu maksudnya saya begitu, kebebasan yang betul-betul bebas gitu. Artinya mereka masih memiliki keterbatasan dalam menetapkan pilihan dalam penyelenggaraan memilih ya. Ketika mereka membuat pilihan dalam pemilihan umum itu. Hal ini disebabkan misalnya oleh keterbatasan eh, kandidat yang dalam pemilihan kepala daerah, kemudian bisa juga karena faktor-faktor pelanggaran hukum seperti politik uang misalnya. Kemudian termasuk juga kalau dalam politik dinasti, yang begitu-begitu itu Mas yang maksud saya. Arahnya itu ke sana. Nah, saya ingin melihat bagaimana kemudian kebebasan substansial itu seperti apa. Nanti itu makanya saya memformulasi. Di kebebasan substansial ini saya ambil istilahnya ini sebenarnya dari ada kalau dalam hukum itu ada keadilan substantif. Jadi keadilan substantif. Nah, ini saya apa namanya
saya gunakan dalam pemilihan umum itu berkaitan dengan kebebasan pemilih dalam menentukan pilihan dalam penyelenggaraan pemilu itu. Ini kan keterbatasan-keterbatasan itu banyak yang dimiliki oleh pemilih. Oke, baik Beberapa Bapak. tadi yang diantaranya. Kira-kira begitu. Oke, baik Bapak. Coba kita susun apakah ada judul yang lebih menarik. Hmm. Kalau dibuat seperti ini bagaimana Bapak? Pengembalian kedaulatan pemilih, Hmm. titik dua, pendekatan substantif terhadap pilihan Mau diulang, Mas Hafid? Oke, baik Bapak. Pengembalian. Pengembalian Hah? kedaulatan pemilih, Ya. titik dua, pendekatan substantif Pendekatan substantif terhadap pilihan pilihan elektoral dalam tata kelola demokrasi lokal. Oke. Paling kedaulatan pemilih itu dua ya, pendekatan. Untuk tujuan peneliti, tujuannya kira-kira gimana? Untuk apa gitu ya? Kedaulatan pemilih, pendekatan substantif elektoral dalam tata kelola demokrasi lokal. Nah, kalau seperti ini bagaimana, Bapak? Ya, saya kira lebih baik. Atau mungkin ada yang apa ya, Bapak? Coba bawahnya lagi, Bapak. Oke. Bawahnya ilusi pilihan, Hmm. tanda tanya, Hmm. kebebasan pemilu, substantif, dan kualitas demokrasi lokal. Nah, kalau seperti ini bagaimana, Bapak? Kalau yang kedua ini enggak terlalu enggak terlalu apa gitu. Atau enggak apa-apa, provokatif, agak-agak provokatif dan tendensius Nggak begitu apa-apa, enggak apa-apa ya. Bapak. Nggak apa-apa. Menarik ya, memang lebih menarik. Iya, Bapak. Judul. Oke, Mas Hafid, saya kira. Terima kasih. Sama-sama, Bapak. Besok kalau sudah ada kesimpulannya, bisa disesuaikan lagi, Bapak, kesimpulan penelitiannya. Oke, terima kasih. Iya. Dari Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang belum? Halo, Ibu Lucy. Oke, ternyata Ibu Lucy tidak bisa menyalakan mic. Apakah masih ada Ibu Lucy? Oke, sudah tidak ada. Sudah keluar, Pak. Dari Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang belum? Sudah semua kelihatannya Bapak Ibu? Oke, baik Bapak Ibu. Ini mohon maaf sekali Bapak Ibu, walaupun sudah di breakout room, ternyata sudah jam 10 malam juga. Tidak terasa Bapak Ibu. Kalau di tempat Bapak Ibu, jam berapa ini Bapak Ibu?
Sama Mas Hafid jam 10 juga di 10. Palembang. Ada Ya. yang Wita Jam Bapak Ibu 12 di jam Timor Leste. 12. Baik Bapak Ibu. Kalau sudah semua Bapak Ibu, nah mungkin saya mohon maaf Bapak Ibu kalau ada salah-salah kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Kemudian kalau nantinya Mas saya kok masih belum mantap ya dengan judul ini, bisa Bapak Ibu konsultasi lagi Japri ataupun di grup WA. Kita ramekan grup WA-nya. Seperti itu. Jadi kalau ada yang belum silahkan nanti bisa Japri atau ramekan grup WA-nya. Mas, saya tadi belum. Bisa diskusi tidak? Nah, silahkan Bapak Ibu. Nanti bisa Japri. Oke. Nah, ini berhubung sudah jam 10 malam juga Bapak Ibu, saya cukupkan pertemuan pertama. Terima kasih juga atas antusias dari Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Terima malam. kasih Mas Hafid warahmatullahi wabarakatuh. dan RSC. Sama-sama Bapak Ibu. Izin live. Iya Bapak Ibu. Ya. Terima kasih Mas Hafid, izin live. Iya Bapak Ibu.